kursi sendiri. Ya kemarin BEM UI masih ada lah. Sampai debat sama Bang Faldo pernah deh. Sering. Sering. Karena kalau nggak kita respon BEM UI bos, nggak viral bos. Iya. Gue rasa ketika gue bertarung nih di dalam dunia politik sekarang, justru itu ngebawa apa yang gue pernah kritik di sebelumnya gitu kan. Apa yang gue pernah lihat, oh ini kayaknya gue Berlanjutan. Lu tahu bahwa pilihan lu tuh sebenarnya nggak sesuai dengan logik lu. Misal kayak BBM tuh Pak Ari. Logik gue bilang, aduh ini BBM harus di-cut nih subsidinya. Gue boleh bilang bidang sosial politik gitu ya di BEM itu sebenarnya bidang yang paling nggak ada manfaatnya untuk mahasiswa gitu. Dibandingkan misalnya bidang adkesma yang mengadvokasikan manfaat langsung lah. Iya, maksudnya manfaat ya. langsung gitu. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini gue agak anomali acaranya karena narasumbernya lebih muda daripada gue semuanya. Ini channel tua bos. Channel tua bos. Biasanya kalau narsum di sini ya, gue baru pasang ring jantung nih katanya. Baru ring jantung gue bypass kemarin. Ada skill. Aduh penderitaan bos. Biasanya di sini bos. Makanya ruangan ini nggak bisa ngerokok karena toleran sama narasumber kita yang menerima prioritas vaksin tahap pertama dulu. Ya bagus lah, bagus Ya, dong. senior citizen. Legend. Nah ini kebetulan 3 orang ini adalah mantan ketua BEM UI ya. Ini ada Valdo Maldini, ya kan, ya, Manik, ya kan, dan Bayu. Dan tiga mantan ketua BEM UI, ya. Manik baru viral, kalau Valdo selalu viral. Minimal lah, makan om. Kalau Bayu pernah viral dulu. Lu jelasin dulu dong. Lu tahun berapa? Manik tahun berapa? Bayu tahun berapa? Coba. Gua 2012 Pak Ari. 2012 lu. Gue 2019 Bang. 2019 lu? Beda 1 dekade sama Bang Faldo 2022. Oh iya. 1 dekade ya. Ini 3 dekade. Oh iya ya. Iya beda ya. Baru selesai Januari kemarin. Oh baru selesai loh Pak ya. Betul. Dan satu-satunya belum ber-KTA parpol lu sih. Kayaknya begitu Bang ya. Iya. Nah, Dok, gue mulai dari lu nih Dok sebagai ketua dewan pengarah di sini. Ketua dewan pengarah mantan ketua BEM UI. Kalau mau diarahkan. Nah, biasanya tracknya mantan ketua BEM UI itu kayak apa sih biasanya Dok? Ya, kalau abang-abang ya Pak Ari ya. Tapi ini karena ini ya dulu itu kan kampus Pak Ari tahu, kawan-kawan mungkin tahu juga ya, Mas Topo juga tahu. UI itu sempat dikuasai lah sama kelompok tarbiyah. Iya. Ya, mostly itu gue lihat abang-abang tuh ada yang pengusaha, ya usaha-usaha yang terkait komunitas dakwah lah. Iya. Terus ada yang umat ya. untuk keumatan, Iya. keumatan. Terus juga beberapa di perusahaan-perusahaan syariah, financial termasuk syariah kayak Muamalat. Dulu Muamalat masih ada Pak Ari. Kiai Ma'ruf juga. Gimana tuh Ibnu Khaldun Pak Rektor. Kan komisaris. Oh komisaris. Sama kan. Ya, ya keumatan lah terus. Tapi abis itu memang masuk politik. Kalau yang paling jauh yang bisa kita reach itu adalah Bang Rama. Bang Rama ya. Bang Rama, Sekarang komisaris ya. anak Telkomsat, perusahaan ya. Telkom ya. Ya. Bang Rama sempat di Dewan. Habis itu Bang Riko Marbun di apa ya Bapilu di Gelora. Bapilu Gelora. Iya, sekarang. Tapi survei median kan? Iya. Surveyor. Iya. Mantap Nah, itu. mantap itu Bang. Iya. Bang Bakhtiar balik ke yayasan. Bang Ai Bang Ai. rata-rata Bang PKS. Sekjen. Rata-rata PKS mulai Bang Ai, Bang Gari. Iya. Ya rata-rata banyak PKS. Gue terakhir Abang-abang. ketemu Bang Ai waktu dia kesini ngedampingin Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Habib Abu naik tangga gua, Terus? udah kayak Spiderman. Astagfirullahaladzim, tangga ente. Bang Ai itu mendampingi Bang Ai itu. Rata-rata sih partai-partai yang memang dekat sama Islam. Ya, maksud gue abang-abang gue Ya ke situ. Islamis lah ya. Islamis, kelompok Islam lah. PKS lebih spesifik. Karena dulu Bang Faldo bagian dari
Oh iya, gue dididik di sana memang. Dididik Lu di sana. berdua emang enggak? Kenal lu. Kan kita dalam satu kelompok ambisius itu kan. Gue doang yang keluarin. Lu dipecat lu. Berarti lu kurang ambisius. Saya ambil yang alternatif. Apa tuh? Ada lagi kan Bang, satu lagi. Alternatif. Oh, Ya ada sama satu lah. lagi. Sama aja lah. Kelompok-kelompok beasiswa yang gitu-gitu mah lu tuh ngerti lah. Beda sama tongkrongan lu di kantin Itu alternatif berbudaya. semua. Itu alternatif semua. Alternatif semua. Ayo kita politik harus demokratis dan lalalala gitu kan. Jadi itu pas pilihan Gak ada yang ke TPS. kita bertiga aja. Akhirnya kalah mulu. kalah mulu. Pernah ngusulin calon ketua BEM. Ada. Sastra Jawa. Wah, juara itu ada. Juara legend. Tapi bawa ide tapi gak bawa suara. Lagunya Adan. Sogiro. Sogiro Rabil Firli Wali Daya Warhamhuma kama rabbayani Sogiro hamba Allah. Bandnya ada. Legend. Hamba Allah Dia vokalis Pak, tapi maju ketua BEM. Fans Dalam- banyak. Oh iya. Tapi ternyata fans itu tidak terkonversi jadi Jadi suara. vote. Kamu butuh suara-suara yang militan memang. Militan. Dia Memang. besok pilihan malamnya mabuk semua. Pilihnya Adan. Hamba Allah. I saya love you, penggemar hamba Allah. Anda. Tapi anyway gitu Pak di zaman sebelum gue tuh. Nah, habis itu gue udah away dari kampus, nggak berani. Sejak masuk Lu partai. kayak Inggris kan. Iya, nggak berani lah ganggu adik-adik. Iya. Wah, beneran. Iya. Bukannya Ganggu dikit-dikit aja. Toh nggak ada yang gabung PSI, nggak ada yang gabung PAN. Nah, lu kan setelah Valdo ya, Nick ya berarti ya. Jadi Enggak, agak jauh. Iya, maksudnya 2019. masanya setelah Betul, Valdo. Pas pilpres tapi Iya, dia. Iya. Pilpres ya benar Iya. pas Pilpres Pilpres. Jadi dan- jadi jubir waktu itu datang ke acara BEM UI. Oh iya, gitu. di Kantek ya, teknik ya, Enggak ada yang di FT ya? Margonda di Margonda. Margonda ya. Oh iya, gue datang. Nah, kalau keberlanjutan BEM-UI ini apa sih keberlanjutan kan sekarang di politik nasional udah keberlanjutan, perubahan keberlanjutan. Nah, lu gimana lihat? Kalau BEM UI sih itu ya maksudnya tetap ada lah ya. Tetap banyak yang bersuara juga. Tuh kemarin juga Melki. Kayaknya Tarik dikit bro. tarik dikit ya. Biar Kayaknya- pas suara tuh. Oke. Cukup jadi satu kursi. Bawa kursi sendiri. Ya. Kursi sendiri. Ya kemarin BEM UI masih ada lah. Sampai debat sama Bang Valdo pernah deh. Sering. Sering. Iya. Karena kalau nggak kita respon BMUI bos, nggak viral bos. Iya. Jadi langsung jadi staff sus gara-gara ngerespon. Iya. Langsung kerja sama mereka buat lu. nih. Terima kasih BMUI. Stop. Simbiosis mutualisme. Leon lah orangnya. Oh, itu zaman Leon itu. Iya. Leon kan juga jadi staff sus. Kan? Iya, tenaga ahli. TA. Fair lah, fair enough. Fair, minimal dapat lah. Ya mereka era baru Pak. Iya. Era baru. Apa kan? beda lu? era Apa lu melihat senior lu dan masa depan lu setelah jadi BEM UI itu kayak apa sih, Nick? Ya tadi yang Bang Valdo bilang ya, maksudnya kecenderungannya beda tuh, nggak masuk partai yang arahnya sama gitu kan. Pertama di situ. Dan background gue juga sebelumnya nggak langsung ke partai, jadi berkarir dulu di NGO. Lu FKM kan ya? FKM, Iya. Kesehatan Masyarakat. Ketua Jadi, BEM FKM juga lu Ketua ya? BEM FKM dulu. Sama ya. Kayak Idris ya. Idris, kayak Bang Idris justru Tapi lebih Idris ke arah kalah Idris. BMUI kan? Iya, dia yang Idris di tahu BEM nggak? FKM-nya kalah, di BEM Tadi BEM-nya kalah. FKM aja udah kalah Idris gimana? Tapi menang di DPRD bos. Itu lebih baik kayaknya. Enggak dipercaya mahasiswa tapi dipercaya Rakyat. rakyat. Keren itu. Jadi ya kayak gitulah, maksudnya pembedanya gue fokus di isu-isu kesehatan masyarakat. Lu di terus mana juga NGO lu pencerahan sebut publik. aja dulu dong. Oh, dulu Komite Nasional Pengendalian Tembakau, sekarang gue ada NGO lagi namanya Indonesian Youth Council for Tactical Changes gitu. Oh, memang ada isu spesifik yang Ada isu spesifik ya, isu kesmas lah, isu kesehatan masyarakat, isu kepemudaan gitu. Nah, ini terkait dengan tweet lu yang viral ini gimana respon lu ngelihatnya? Yang mana nih? Banyak. Dewan Pengkhianat Rakyat apa? Oh, iya. Yang dulu ya. Manik dulu dan sekarang. Ada nggak perspektifnya berubah ketika lu jadi ketua BEM, NGO, dan sekarang masuk ke partai politik? Sebenarnya bukan berubah ya Bang, maksudnya lebih ke arah gue paham konteks, gue paham sistem gitu, dan bukan berarti akhirnya gue lupa. Dulu kan konteksnya adalah kritik ke DPR-nya gitu kan, sebagai individu yang ada di dalam institusi gitu. Masuk ke NGO, gue lebih banyak belajar tentang isunya, gue lebih belajar
tentang gimana mekanisme untuk bisa buat kebijakan dari luar ke dalam gitu. Nah, advokasi yang lebih intens di policy brief lah, bikin kayak gitu, atau asistensi kementerian terkait segala macam sampai akhirnya jadi produk kebijakan. Jadi konteksnya masih sama aja justru, nggak ada yang berubah. Dan gue rasa ketika gue bertarung nih di dalam dunia politik sekarang, justru itu ngebawa apa yang gue pernah kritik di sebelumnya gitu kan. Apa yang gue pernah lihat, oh ini kayaknya gue berlanjutan. Iya, sustainability dong, maksudnya sustainability. Jadi bukannya justru berubah, tapi konsisten menurut gua gitu sih. Jadi justru lu merasa dengan lu gabung politik lu konsisten. Konsisten, yes. Cuman beda peran aja, beda peran aja. Apakah lu akan menarik kata-kata Dewan Pengkhianat Rakyat lagi nggak? Yang itu, apa yang ditarik? kata-kata itu karena Kan lu mau jadi anggota DPRD kan gitu. Menurut gua nggak perlu ditarik sih. Nah, Itu adalah bentuk kritik yang terjadi konteksnya pada saat itu gitu. Orang-orang yang pada saat itu juga hadir di situ. Itu case-nya apa sih waktu reformasi di korupsi ya? RUU KPK. RUU KPK. RUU KPK, RKUHP banyak lah, banyak kasus. Oh, berarti itu bukan lu anggap sebagai sebuah hal yang ya ini kelembagaannya atau apa? Ya personal orang-orang yang ada di situ. Kemudian kan kenapa jadi Dewan Pengkhianat Rakyat kan artinya kita ngelihat yang ada di situ ternyata tidak merepresentasikan yang seharusnya dilakukan. Bentuknya gitu sih. Iya. Kan kita tetap butuh institusinya. Karena kan namanya demokrasi gitu. Iya. Pasti selalu berjalan kan eksekutif, legislatif segala macam. Jadi ya tetap harus ada. Cuman gimana caranya ngeganti orang-orang yang kita anggap mungkin udah terlalu lama, perlu punya gagasan yang baru. Nah, siapa orang-orangnya ini gitu. Mungkin Bang Faldo. Lu yakin dengan lu masuk itu akan berubah? Bukan cuman gue sih. Gue yakin justru harus ada lebih banyak orang. Apa sih waktu itu prosesnya, konteksnya kalau bisa lu jelasin ya, sampai tweet itu lu. Oh oke. Itu bentuknya video Bang. Jadi waktu itu gue lagi di dalam DPR Komisi 3 lagi dengar aspirasi. Komisi 3. Komisi 3. Iya, belum komandan. Belum komandan Korea dong. Belum kasih lagu udah lama kok. Kirain Korea kan baru kemarin. Sebulan lalu. Korea. Minimal kalau komandan ini lu boleh suka enggak, tapi minimal dia menghibur. Gitu. Don't only be happy lah. Iya. Everybody happy. Lanjut, Bro. Benar ya. Jadi waktu itu gue lupa lagi siapa aja. Intinya ada perwakilan beberapa Pimpinan, DPR lah di Komisi 3. Terus ternyata ini sebelumnya kita juga sempat audiensi. Memang yang nerima waktu itu juga Sekjen DPR sih. Tapi intinya kita memfollow up lah. Ini aspirasi masyarakat kan udah lama ya sebenarnya ngomongin RKUHP, revisi Undang-Undang KPK. Bukan cuma waktu gue ketemu sama Sekjen DPR dong gitu. Nah responnya ini normatif lah. Kayak udahlah kita bicara baik-baik segala macam. Masalahnya udah diketok kan waktu itu. Jadi karena mayoritas dari mahasiswa itu juga udah banyak yang akhirnya mempertanyakan kondisi DPR RI pada saat itu, akhirnya keluarlah Dewan Pengkhianat Rakyat. Dan itu udah bergulir banyak. Gak cuman gue yang kebetulan waktu itu sedang didokumentasikan lah gitu. Dokumentasikan waktu itu sama live-nya BEM UI. Juga ada beberapa media akhirnya yang Ini ketua BEM ini jejak masa lalu selalu keluar. Nah, lu Dok, cerita sebelum ke Bayu nih. Oh iya. Bayu yang akan menghakimi kami. Itu kan juga ada soal kereta muncul, soal macam-macam muncul jejak masa lalu. Lu gimana sih waktu itu lu? Iya, jadi itu nggak bisa hilang sih Pak Ari. Iya. Jadi ibaratnya itu kalau udah masuk politik itu, kalau kata teman gue Bang Jansen tuh, terutama kalau lu ikut pertarungan yang gede ya, kayak pemilu, apalagi sekarang sekali 5 tahun, lu kayak di X-ray gitu badan lu, Bro. Semuanya. Semua diaudit, Pak. Semua diaudit. Iya. Nah, beruntunglah orang-orang yang lolos audit itu. Nah, jadi kan gue juga waktu itu sampai ketika main di Pilpres sampai hari ini tuh sampai tiap hari itu masih ada kok buzzer-buzzer yang kesel gitu. Bukan buzzer ya, mungkin memang manusia beneran ya, karena udah bertahan selama 13 tahun Pak Ari. Ya, 11 tahun gitu masih ngomel-ngomel ke gua. Soal kereta api. Soal kereta api tuh kayaknya tuh dalam banget karena kayak korbannya banyak banget waktu itu. Tapi kalau gua boleh kalau gua boleh cerita, waktu itu pilihannya 2. Kalau nggak ngeluh rel, stasiun dibakar. Waktu ini konteksnya waktu itu penertiban pedagang stasiun yang dulu kan banyak ya di stasiun-stasiun di Jabodetabek guys. Nah kita belalah pedagang nih gitu kan. Masa nggak kita bela gitu. Kan sering juga di BEM itu lu tahu bahwa pilihan lu tuh sebenarnya nggak sesuai dengan
logik lu. Misal kayak BBM tuh Pak Ali. Logik gue bilang, "Aduh, ini BBM harus di-cut nih subsidinya." Ya. Tapi kan Berarti lu setuju sama FEF iya, ini sebenarnya? tapi kok lu ketua BEM itu sudah bilang, "Kita suka kenaikan BBM. Mati lu besok." Ya kan? Langsung digas lu sama BPM dan lain-lain kan. Ini tetap harus ada posisi rakyatnya lah. Nah, menurut lu semua hal yang lu bicarakan dan lu pikirkan di ketua BEM UI itu di politik idenya relevan semua nggak menurut lu? Banyak yang gue koleksi. Asli. Banyak yang gue koleksi. Banyak yang gue koleksi. Iya, misal. Iya, contoh Iya. bicara soal ya subsidi BBM. Iya. Ternyata ada treatment lain seperti konversi ke listrik. Iya. Ya kan? Maksud gue ini bukan hanya soal memberikan ini loh. Kalau dulu tuh ngelihat orang yang tidak mampu harus dikasih afirmasi gratis dan sebagainya. Justru sebenarnya ketika ada yang tidak mampu, kita harus bikin dia mampu sehingga dia bisa bayar. Iya. Nah, itu perubahan yang cukup signifikan tuh yang gue lihat dari gimana caranya kita melihat orang susah gitu loh. Jadi jangan biarkan mereka tuh nggak bisa apa-apa. Tapi purchasing power-nya Iya, jadi tapi lo harus bantu mereka agar mereka bisa bayar gitu. Walaupun yang gratis tetap disediakan oleh pemerintah. ya kayak lu pernah bilang bukan tolnya yang mahal. harus lu kutuk. Iya. Tapi gimana caranya lu Orang yang tidak bisa bayar, orang pakai jalan gratis ini bisa pakai tol. Iya. Gitu. Dia mampu bayar Tol Iya. gitu. Nah, itu kan cukup signifikan tuh perubahan Iya. itu. Kalau lihat kereta sekarang gimana perasaan lu? Bagus. Wow. Ya gue liat kereta. Gue bukan anti modernisasi waktu itu. Tapi yang gue kesalkan adalah kenapa ketika lu bikin modernisasi dampak sosialnya nggak lu hitung. Nah, di sisi lain sayangnya lu nggak buka ruang dialog sama orang yang jadi korban itu. Oh iya, mereka ditipu sama broker apa, tapi kan ini orang nggak mampu. Iya. Nah, kalau hari ini gue di pemerintahan pasti gue lihat itu tolong dong yang ekses dari pembangunan pabrik itu dipikirin. Iya. Gitu loh. Ekses dari pembangunan apa tuh dipikirin menurut gua ya. Maksud gue pada akhirnya gue sampai ke satu titik segini sih Om Ali, bahwa ketika di BEM tugas gue tuh gaining awareness only. Iya. Sampai situ aja. Because we don't have the power. Kita nggak punya power. Lu kan pasti, gua nggak tahu Bayu ya. Gua kalau kita hitung-hitung bro, ketika kita demo pasti kita sering ketipunya. Udah diketok baru kita baru bisa Beres, ketahuan Iya, gitu loh. Iya, buat Kan- ore-ore lah. Iya, jadinya gaining awareness. Nah, gaining awareness ini kalau lu nggak lanjutin, ya tempat lu lanjutin banyak, bukan hanya parpol sih. Lu bisa di bisnis, lu bisa di aktivis, atau lu bisa sekolah lagi misalnya, atau even jadi ustadz gitu loh ya. Iya. Nah, tapi Ada emang. ada banyak, Iya. ya. Tapi menurut gua kalau nggak lo lanjutin, nggak salah juga. Iya. Tapi sayang aja karena lu udah mulai. Oke. Jadi gamenya berarti game pemerintah itu satu step di atas membangun awareness ini kalau menurut lu. Kalau menurut gua ketika lu berani ngambil jadi aktor politik beneran, seperti yang gue bilang ke Manik ya. Iya. Ya menurut gua lu benar-benar tidak menyia-nyiakan apa yang lu kerjakan di masa lalu. Oke. Ya, jadi menurut gua jadi pemimpin organisasi itu ya lu bukan buat CV doang. Iya. Ya lu tongkrongan lu yang di FIB itu kan yang bikin lu jadi bikin total politik hari ini karena lu suka ngobrol. Iya, tapi walaupun nggak guna. Atau at least apa teman-teman misalnya dulu gabung apa karate gitu. Iya. Sayang aja gitu karena lu udah habisin Bekal, waktu. itu bekal, ya. Lu udah habisin waktu, tenaga, uang, perasaan, bahkan diputusin pacar. Ya kan? Tapi nggak lu lanjutin. Itu ibarat lu bikin rumah tapi nggak kelar, Pak. Ya, minimal dapat istri FK lah ya. Ah, itu tanya Bayu. Gimana Pak? Menurut lu dua senior lu ini Iya. penipu lu masih bisa agak-agak kritik nih. iya. Kan Tapi- ketua BEM lu masih boleh nih kan. Memang kalau bicara BEM ya, zaman gue ini agak mulai berubah karena kan gue BEM 2022 itu pasca pandemi. Gila ya lu cuma 3 tahun loh jaraknya Iya. itu berubahnya signifikan Tapi ya. perubahannya kan signifikan kan. Mungkin zaman Bang Manik tuh Zoom meeting ya belum. Iya, itu terakhir Oh, offline tuh. Iya, berarti terakhir offline. Zamannya Bang Manik kan 2020 mulai BEM-nya online, 2021, 2022 itu transisi. Sumur total Gitu. politik. Gitu. Jadi ada perubahan ya sebenarnya gitu. Menjawab tantangan-tantangan di teman-teman mahasiswa gitu kan. Jadi kita mulai ada dari zaman Bang Manik sebenarnya ada PIM gitu ya, pemberdayaan dan inovasi mahasiswa gitu. Kita bicara tentang inovasi gitu. Jadi BEM hari ini nggak hanya bicara tentang sosial politik gitu. Jadi BEM hari ini bicara tentang inovasi, teknologi dan lain sebagainya.
Nah tapi bagi gue memang gue melihatnya terutama BEM UI gitu ya, ataupun BEM dimanapun berada, itu kan lahir dari peristiwa sosial politik gitu. Jadi nggak akan jauh-jauh dari yang namanya membahas tentang isu-isu sosial politik. Begitu pula di dalam setiap kabinet di BEM kan pasti ada bidang sosial politik. Nah itu sih yang gue rasa ya memang hari ini gitu ya BEM punya dua fungsi itu gitu. Dan kalau tadi misalnya abang-abang ini juga membahas tentang bagaimana isu-isu eksternal gitu, kan juga BEM kita mengawal isu dalam kampus gitu. Nah, isu-isu dalam kampus ini yang memang kadang di BEM kita juga harus lebih dekat gitu dengan mahasiswa. Karena Bang kalau gue boleh bilang bidang sosial politik gitu ya di BEM itu sebenarnya bidang yang paling gak ada manfaatnya untuk mahasiswa gitu. Dibandingkan misalnya bidang adkesma yang mengadvokasikan Manfaat keringanan. langsung lah, Iya, maksudnya manfaat ya. langsung gitu. Sosial politik itu apa misalnya? Gua sorry nih ya di sini Penyikapan. cuma gua doang nih yang Penyikapan politik luar lah, Bang. Penyikapan politik luar. Oh, politik aktual Iya, Iya. politik di Indonesia gitu. Tapi itu ada tertuang di UIKM kan sebenarnya. Iya, betul. Tugasnya Ada. BEM itu Salah ada kan. satu. Iya. UIKM tuh kayak konstitusi anak-anak BEM, Pak. Ya. Bikin mini negara. Bikin mini negara. Apa sih lu semua? gua kuliah ngapain ya dulu ya? Nah, tapi balik lagi Bang, karena hari ini mungkin kita bicaranya tentang ketua BEM UI, mantan ketua BEM UI masuk politik gitu kan. Nah, ini kan emang jadi fenomena yang mulai keangkat lagi semenjak Bang Manik kemarin deklarasi gitu kan. Karena Bang Manik kan yang paling viral lah di antara kita. Siapa ya? Yang paling banyak followersnya gitu kan, yang masih diikuti oleh banyak orang gitu. Nah, kalau gue Bang melihatnya sebenarnya ini gue menyambut baik gitu sebenarnya. Kenapa? Karena kalau gue ngelihat sebagai anak politik juga gitu, hari ini kita ngelihat di politik agaknya susah membedakan antara pengusaha dan penguasa gitu kan. Susah kita apalagi kalau kita bicara kita bicara tentang oligarki gitu kan, atau misalnya kepentingan bisnis yang masuk politik, itu kan jadi satu fenomena ya memang karena politik hari ini diisi oleh para pengusaha gitu kan. Nah, sedangkan kayak anak-anak muda atau mantan-mantan ketua BEM UI gitu yang mungkin tidak punya terah pengusaha gitu masuk politik, yang akhirnya bisa bagi gua bawa politik alternatif gitu. Karena kan kalau gue belajar ya, mungkin abang bisa koreksi gitu kan. Wah, mana ketua BEM bos. Elected. Kita nggak pernah dipilih orang bos. Kita ngaku aja disukai banyak orang kan, tapi nggak ada buktinya. On the ballot dia, Pak. Nggak ada buktinya. Ya kan dari misalnya Fedi Hadis gitu kan, yang banyak penelitiannya tentang oligarki. Salah satu cara untuk melawan oligarki ini adalah dengan melahirkan politik alternatif gitu kan. Tapi kan memang dalam beberapa buku ya, misalnya tentang oligarki yang teori dan kritik gitu ya, menjelaskan memang udah akut ya oligarki ataupun sistem politik kita hari ini sudah sangat akut dikuasai oleh pengusaha gitu. Jadi bisa dibilang ekonomi sekarang sudah jadi suprastruktur gitu, bukan lagi sosial politik yang menjadi suprastruktur sebuah negara gitu. Mereka yang menguasai ekonomi, ya mereka yang menguasai negara. Iya. Gitu. Hari ini situasinya kan seperti itu. Jadi logikanya dagang semua ya. Iya, Bang. Nah, gimana menurut lu fenomena crazy rich politician sekarang? Nah, itu yang malah yang menurut menyingkirkan gua ya, kawan-kawan kita ini kan. kadang kan kita sibuk membicarakan aktivis yang dulunya mengkritik pemerintah masuk politik. Tapi kita juga lupa gitu membicarakan crazy rich politician yang dari lahir sudah kaya, masuk politik. Sebenarnya untuk memperkaya diri lagi begitu, atau mungkin menjaga kekayaannya. Siapa? Gitu kan. Pak Erick Thohir maksudnya. Itu bisa ditafsirkan saja Mas lah, Sandi, gitu kan. Mas Sandi. Itu yang malah kadang nggak kita perhatikan gitu, gimana mereka masuk politik untuk mempertahankan kekayaannya, melanggengkan bisnisnya gitu, dan sudah terbukti kok di beberapa produk undang-undang kita gitu. Kayak yang kemarin misalnya banyak dikritik oleh teman-teman mahasiswa itu kan tentang Omnibus Law Cipta Kerja gitu, gimana peran negara dalam hubungan industrial kalau kita belajar di politik perburuhan gitu, itu dikurangi gitu. Peran negara dikurangi, padahal sebenarnya peran negara ini kan menjadi penghubung antara pengusaha dan pekerja, antara mereka yang punya modal gitu dengan
pekerja yang hanya bisa nurut apa kata pengusaha. Kan di situ harusnya negara hadir. Nah, RUU Cipta Kerja ini kan membuat atau meminimalisir hadirnya peran negara gitu. Jadi seakan-akan dalam umumnya dibilang dikurangi lah gitu, atau ya sudah kesepakatan kerja antara pengusaha dan pekerja saja gitu. Itu kan jadi satu produk yang kita lihat kayaknya dipengaruhi oleh sistem hari ini gitu. Sebelum kita lanjut nih, gue beri kasih kesempatan untuk juru bicara pemerintah menjawab. Silakan. Apa benar? Iya, gitu Iya. nggak? Kalau gue lihat sih memang sebenarnya yang menjadi kritik dari teman-teman aktivis ya, saya mahasiswa waktu itu, satu pasti selalu soal prosedur. Tuh. Nah itu dulu juga gue pakai waktu gue jadi mahasiswa, prosedur pembuatan undang-undang gitu. Karena kan mostly kita juga banyak kawan-kawan kita dari Fakultas Hukum yang pakai pisau analisis itu. Nah yang kedua, ini adalah sebuah upaya. Jadi ini background ya, Bay. Mungkin untuk teman-teman juga. Jadi gue sempat nanya ke Pak Pratik waktu itu, kenapa sih Pak Ciptaker nih kritiknya kayak gini banget? Gue tanya kayak gitu. Dia jawabnya gini. Jadi kita itu ketika masuk ke dalam pemerintahan itu kayak hutan lebat, Mas. Peraturan itu dibikin sama 5 years DPR itu loh, yang sering kali tumpang tindih. Sementara kita punya budget terbatas, kita harus bisa mencari cara yang paling cepat untuk bisa keluar. Karena duit kita terbatas ini, maka kita butuh investasi dari luar. Ini kayak masuk ke hutan belantara gitu. Ini backgroundnya nih. Ini nggak banyak orang. Gue juga jarang ngomong gini sih sebenarnya. Gue yang malah lebih banyak ngomong. Iya, hutan belantara. Banyak kayaknya talent kesini ya. Hutan belantara gitu, Bay. Nah, jadi ketika Pak Presiden Jokowi jadi presiden, dia bertanya, gimana cara kita ngakalin ini? Kalau nggak salah gue waktu itu Pak Sofyan Jalil ya. Iya. Omnibus kata dia. Pak Mahfud. Even Pak Mahfud juga, Pak Mahfud juga ngomong gitu, omnibus itu. Jadi that's the background. Jadi ini adalah pilihan yang diambil Karena 16 karena paket, banyak banget peraturan tumpang tindih, sementara orang itu malas taruh investmentnya di sini. Iya. Sementara kita butuh banyak capital yang juga bikin mereka merasa secure dan fairness. Nah, ini adalah opsi memang. Opsi yang pasti ada konsekuensi itu. Betul. Dianggap negara lose gitu. Tapi di sisi lain memang investment itu juga susah masuk kalau negara tuh ribet, Pak. Nah, tapi Bang, kalau yang saya tahu gitu ya, regulasi gitu ya, itu kan jadi faktor jadi Selalu jadi penghambat. trade off lah Iya gitu. kan. Tapi yang kedua sebenarnya Bang, yang jadi penghambat itu adalah korupsi. Oh, penegakan hukum. Iya, jadi maksud saya kalau kita lihat dari sisi regulasi dan sisi korupsi gitu. Maksudnya harus seimbang ya. Iya, kenapa yang dikebut Malah yang justru hanya regulasi, hanya sementara regulasinya. korupsinya enggak. Nah, tapi kalau korupsi sih gue punya jawaban lain. Gimana tuh? Bahwa dengan revisi UU KPK yang lo kritik itu. Itu kan juga sebenarnya upaya melemahkan si. Nah, itu kan Penegakan itu kan tuduhan lu bukan tuduhan. Aspirasi lu waktu itu. Tuduhan lagi. Tuduhan tuh biasa gue pakai di politik. Kalau buat lu gue enggak boleh ngomong. Tuduhan nih kalau tuduhan bahasa TV. Aspirasi lu waktu itu adalah soal KPK dilemahkan. Ya, ini gue tarik lebih dalam lagi ya, Pak. 3 Pak ideologi pembangunan Jokowi itu, Bro. 1, bangun infrastruktur. Clear lah itu ya. Karena kita konektivitas antar pulau dan sebagainya. Yang kedua, permudah perizinan. Itu yang bentuknya Ciptaker. Iya. Dan yang ketiga, penegakan hukum. In terms of investment juga. Nah, jadi KPK itu perannya diorkestrasi, Bos. Jadi ibarat KPK bagus nih. Tapi kita jangan lupa kita punya kejaksaan, kita punya kepolisian. Dan jangan lupa KPK ini kan ad hoc. Ya. Nah, gue yakin ya kalau lu ngelihat KPK ini ad hoc, ketika lu merasa kalau gue jadi presiden nih, KPK ini harus nggak ada. It means nggak ada korupsi lagi, ya kan? Karena ada kejaksaan yang bagus, ada kepolisian. Nah, jadi ini pendekatannya Presiden Jokowi tentunya pasti banyak dikritikan. Ya pasti banyak kritikan Manek bahwa KPK itu direvisi UU-nya agar orkestrasi pemberantasan korupsi itu bisa seragam gitu loh, Bro. Dan Presiden take part. Dulu kan nggak bisa dipanggil kan komisioner KPK, itu dikritikan lo juga kan, dan gue mengamati itu. Nah tapi ya udahlah, barangnya udah diketok. Nah kalau lu nggak suka, ya lu di DPRD perjuangkan lah KPK DKI ada KPK DKI. Ya kata Ges Khalifa, katanya KPK itu berhasil kalau tidak ada koruptor. Tapi kerjanya lebih efektif
itu kan sebuah upaya untuk membuat Orkestrasi. kerja pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Jadi, Sistematis. kalau korupsi nggak terlaksana, pemberantasan korupsi tidak terlaksana, nih yang gua tahu nih ya. Kita bisa nyalahin presidennya. Iya, presiden dia Kalau ngambil dulu kan bagian. KPK-nya yang salah kan. Kalau dulu kan kita Itu perkuat pilihan KPK. sih ya. Pada akhirnya ketika gua di dalam sini gua ngeliat pilihan-pilihan Nah, ini itu menarik pasti ya. ada kritikan. Ya, tarik ulur lah. Nah, tapi tugas gua juga ya dalam hal ini ya, Bay. Manik ya. Karena case-nya gua yang lagi ada di posisi ini, ya gua bisa menjawab aja gitu. Selalu akan Nah, menjawab. tapi gua ada yang nggak setuju gua sama partainya Valdo. Apa tuh, Bang? Soal pemberantasan aset, Perampasan aset. Nah, ini nggak setuju nih, Den. Nggak setuju gua soal Korea nih jangan-jangan. Ya, saya agak tegak lurus. Agak setuju. Tunggu dulu. Tolong definisikan Korea itu apa? Nggak semua Lo orang lihat aja Instagramnya Bang Pacu ada di situ. Nah, tapi perampasan aset ya misalnya. Ini sama kayak undang-undang KPK. Menurut gua kalau itu kejadian ya. Kenapa? Karena lu akan memberi perampasan aset nih, lu kasih ke siapa pisaunya? Ya, true. Itu pertanyaan gua tuh pertama. Lu bisa rampas aset orang udah mati loh. Itu lu mau kasih ke siapa? Ini misalnya gini, Valdo LHKPN-nya jamnya nggak terdaftar. Kalau gua nggak senang Valdo, gua bisa sita nih jamnya Terdaftar. di LHKPN. Nah, KPK itu dipandang cara kerjanya kayak begitu juga. Soal pemberantasan korupsi nih ya. Ya pemberantasan korupsi. Ya karena Nih. KPK sempat kuat Nah, banget kan. ini soal perspektif demokrasi, tapi at least ketika lu berbuat sesuatu pasti ada kritikannya. Ya, pasti. Kalau nggak berbuat sesuatu ya damai-damai aja. Betul. Dan yang paling menderita, Bay. Guys, paling menderita nih. Udahlah berbuat sesuatu, kagak direspon. Udah mati ya udah. Yang menyakitkan di politik itu bukan apa? Bukan dikritik, tapi udah bikin sesuatu. Apaan sih lu? Nah, gue pertanyaan gue gini, ini terkait dengan Bayu. omongan Bayu tadi. Di politik itu menurut lu, Dok, ini Manik juga yang belum, ya baru masuk juga, nanti lu juga kasih penilaian. Bang. Menghakimi. Menghakimi. Menghakimi kan lu masih abang-abang. boleh menghakimi sekarang. Sebelum dia masuk ya. Ideologi itu penting gak sih? Ideologi ya. Ya kalau bicara partai, Pak Ari ya, ideologi di partai politik di Indonesia tuh nggak ada sih menurut gua. Mungkin dia punya gagasan, punya ide ya. Tapi apakah partai itu ketika di acara Islam pakai peci semua gue lihat. Nah, partai Islam juga nggak ngomong anti Pancasila kan? Ya. Di nasionalis ketika acara nasionalis tegak lurus Pancasila semua gue lihat gitu. Jadi memang tidak ada upaya yang secara serius lah menurut gua untuk ngebahas ini. Ya, dan bagi lu sebagai mantan aktivis mahasiswa lah gitu. Itu masih penting nggak menurut lu? Oh, menurut gua masih penting. Apa fungsi ideologi dalam kehidupan politik lu hari ini? Iya, maksud gue kalau ideologi itu keyakinan gue atas negara seperti apa yang gue bayangkan. Ya, gue clear bagi gue Indonesia harus jadi negara industri. That's my ya kalau diibaratkan ideologinya siapa, kadang-kadang ideologi ini isme ini kan Pak Ari macam-macam juga. Bung Karno pun juga mensintesis Marxisme itu 80% isinya menurut gua ya, Marxism. Iya. Ya kan? Jadinya mau nggak mau ya sesuai konteks zamannya juga. Dan Indonesia bukan negara yang dalam posisinya serius punya arah begitu. No GBHN. Iya. Presiden punya visi misi 5 tahun berganti-ganti. Ya kan? Karena kita presidensial nih. Iya. Nggak tahu kalau kita parlementer. Mungkin lain lagi itu ceritanya. Ya, tapi menurut lu untuk sebagai panduan arah itu masih Arah penting. bagi gue ya penting. Karena ini kan nanti akan terkait lu ke DPR komisi mana. Terus nanti polisi apa yang akan lu usulkan? RUU apa lewat partai lu? Kalau di DPR ya, kalau DPR DKI kan Perda nanti misalnya. Terus nanti dan gua misalnya Pak Ari ya, gua misalnya kader Partai Solidaritas Indonesia. Belum pindah. Iya, contoh nih. Ini menurut gua ya, kalau seandainya gua pro lingkungan, pasti gua akan bicara tentang lingkungan. Gua akan ke kantor pakai sepeda dan perda yang dihasilkan atau RUU yang dihasilkan adalah RUU terkait gimana memperbanyak jalur sepeda. Itu kan yang lurus kan? Iya. Harusnya. Tapi tidak semudah itu, Bos, gitu. Karena di dalam partai banyak juga isinya. Nggak semua yang punya gagasan ideologi, cita-cita dan imajinasinya beda-beda, tapi di tiap partai politik setidaknya Pak Ari ada satu kesepakatan kata kalau menurut gua. Misalnya amanat nasional, bela rakyat, bela umat. Gerindra, Indonesia kuat gitu. Jadi tagline. Iya.
Wong Cilik, Wong Cilik. Mustad Afin. Ya Mustad Afin kalau PKS, Wong Cilik kalau PDIP. Apa bedanya? Artinya sama. Artinya sama, Pak. Penamaannya beda. Iya, iya. Jadi menurut gue itu dipegang di personal aja dan tugasnya orang yang berideologi di partai politik memperjuangkan itu di partainya dulu. Oke. Baru dia bawa ke DPR. Iya. Karena di DPR di partainya dulu belum tentu bisa seragam dia sama ketum. Kagak tahu juga kita ketum yang kalau Bayu tadi punya pikiran bahwa partai politik dikuasai sama family, ya kan, atau oligarki gitu kan. Ya kita nggak tahu apa. Kan ini rapat keluarga yang kita jadi anggotanya toh. Iya, iya. Iya kan? Iya kan, Bay? Ini keluarga. Kalau pakai apa yang lo omong tadi nih, Iya. lo cek aja tuh yang 99 itu. Family A, family B, family C, gitu kan. Ada Nah, lagi konsorsium. ada lagi konsorsium family. gitu. Belasan tahun pun ketum partai nggak pernah diganti. Nah, itu dia maksud gue gitu. Kan kita gue ya suka nggak suka, gue ketika di politik harus menerima fakta gue lagi bekerja untuk family tertentu. Ini menarik. Iya kan? Iya. Iya kan? Tapi kan persoalannya apakah family yang lo bekerja itu adalah family yang memang ada ruang untuk orang-orang anak-anak kosan kayak kita. Sampai mana komprominya Bang menurut lu sampai? Ya selagi dia nggak mata-matahin kita, selagi kita nggak dilarang-larang, ada kebebasan, gas gitu. Tapi kalau lu udah disuruh aneh-aneh ya, lu coba pikir ulang lah. Apa yang Istiqoroh. paling aneh yang pernah lu Diminta. Jadi tripod. Merekam. Berdiri merekam. Pidato, bos. Lu pernah kayak gitu, Dok? Pernah gua. Iya. Pernah, Pak. Staf khusus Mensesnek pernah jadi Enggak. tripod. Ya kalau waktu di kader partai politik. Iya. Oh. Eh, Nah, lu siap jadi tripod gak lu? Hasilnya apa Bang jadi tripod abis itu? Iya. Cabut. Jadi staf khusus. Gak berawal dari tripod, Bos. Nah, lu gimana? Menurut lu ideologi itu penting dan masih relevan gak sih lu punya ideologi dalam ekosistem politik hari ini? Menurut gua ideologi itu justru akhirnya jadi keberpihakan sih intinya. Gimana kita bisa meletakkan posisi aja siapa yang benar-benar nanti akan kita bela, karena ujungnya pasti akan ada pilihan gitu kan. Siapa yang lu korbanin dan siapa yang lu perjuangin. Intinya kayak gitu. Jadi menurut gue ideologi itu penting ketika kita ingin punya keberpihakan. Kepada siapa kita berpihak gitu. Berarti Valdo ini udah bener dong ya? Dia Gimana? mau negara industri. Pak Jokowi debirokrasi. Pihak sama industrialisasi sama investor. Iya kan? Bener dong dia kan? Secara ideologi. Harusnya. Tapi kan banyak orang di Indonesia ini Pak Ari mengecek ideologi seseorang itu post factum. Iya, setelah kejadian. dan itu cocok logi gitu Iya, loh. dan itu konteksnya hilang juga kayak Hilang. Manik yang alami tadi kan. Iya. Lu ngalamin konteks yang berbeda kan Betul, betul. dari tweet lu itu. Nah, gimana lu apa? Kalau lu sendiri apa, Nick, yang Apanya nih? Arahnya. arah Atau keberpihakan lu. Karena Keberpihakan. tadi pakai Iya, bisa iya. keberpihakan nih. Kalau gue jelas dari background pendidikan pada akhirnya ya. Misalnya ngomongin kesehatan, ngomongin lingkungan. Pada akhirnya apa yang gue usahakan, perda yang gue coba masukkan, gue kan segala macam, itu yang berhubungan sama kesehatan gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Kenapa? Karena gue ngerasa punya andil besar di sana. Gue ngerasa apa yang gue pelajari selama ini itu harus punya makna gitu, harus punya manfaat. Dan salah satunya adalah dengan berpolitik, kemudian keberpihakan gue adalah pada kesehatan masyarakatnya gitu. Itu sih, itu keberpihakan yang juga datangnya dari background sebenarnya. tapi lu siap gak jadi tripod kayak Valdo? Itu zamannya beda, Bos. Enggak, ini kan Sekarang ketua-ketua partai jago ngonten gue lihat. udah berubah jadi charger. Jadi cari. Manusia baterai. bawa ini power. Bawa sampai kemana-mana. Ini Tum, izin Tuh, Tum. ya kan? Siap gak lu? Kan di politik kadang-kadang soal nyaman, hal-hal remeh gitu loh. Yang mana lu kan ketua BEM UI ini kan tinggi nih. Ternyata di politik lu jadi tripod kayak Pak. Jadi tripod tuh maksudnya gini guys, doi pidato, ayo videokan. Iya, live streaming. Live streaming, 30 menit berdiri di tengah lapang. Iya, sendirian. Sendirian. Iya. Untung gak hujan aja tuh. Gimana lu siap Risiko- nggak risiko. menghadapi realitas politik yang tsunami kedangkalan ini? Tsunami kedangkalan. Iya. Ya gue harus gimana ya, kerja sekeras mungkin sih supaya yang lebih dilihat, yang lebih didengar itu ya isi otak gue gitu, bukan cuman kayak ya datang videoin. Tapi balik lagi ya, itu kan hal-hal yang sifatnya kita nggak pernah tahu kejadiannya itu kayak gimana. Maksudnya
fleksibel lah gitu. Ini Valdo Maldini loh. Iya, apa? Lu ngalamin Jadi itu, lu tripod, kalau lu misalnya angkat ya kursi, dipanggil sewa ketum lu. venue. Bukan, maksudnya bukan ganti bohlam gitu. Gimana? Oh iya, kalau ketum dulu. Siap tuh. Ampun. Siap. Siap tuh. Ini realitas politiknya Realitas begitu. politiknya gitu ya. Gitu, Bos. Iya, jadi masuk politik. Untungnya gue belum nyobain nih. Gue belum tahu nih. Kira ini dikasih tahu sama Valdo. Ini bagus nih Valdo. Buka sedikit pintunya biar lu bisa intip nih. Oke. Ya gue bisa wanti-wanti. Jadi kalau misalnya bohlam rusak, ya gue call duluan lah siapa yang kira-kira bisa. Jadi bos, ini nih teman gua nih ya, lagi tidur bos, lagi tidur, lagi gini-gini, ngaso gitu kan. Terus ada telepon, ketum berdiri Pak, siap tuh, gitu bro, lagi tidur begini. Lu padahal gini juga ketum gak tahu. Iya, ketum juga gak tahu gitu, berdiri langsung di kasur bro, Itu siap tuh. Bang Giring. Enggak. Kapan gini, hai bro, apa cerita? Nah, gimana Dik? Lu menghadapi realitas gini kan? Ini enggak. Kita coba dulu lah. Nggak Kan gue mudah buat belum pernah orang-orang. sama sekali bang. Iya. Maksudnya mudah Nggak, agak lu mudah itu. melihat ini nih gimana? Lu Aneh nggak? kira-kira lu akan berkompromi nggak sama berkompromi nggak lu atau lu akan negosiasi atau gimana? Kita upayakan negosiasi lah. Kita upayakan negosiasi lah. Yap, Anda udah sah jadi politisi. Walaupun faktanya tas mudum nggak saya bawain. Ya kan itu bagian dari negosiasi. Siapa tahu bawain tas, gue bisa golin perda. Iya. Ya itu Misalnya, maksud itu. gua. Iya, Ya, emang kayak itu gitu, nih. kayak gitu. Iya. Emang itu. Iya kan? Emang itu gamenya. Tapi itu bukan ini bang, kayak jadi apa ya? Jadi feodal gitu di partai politik Iya, ya. memang kultur kita gitu yuk. Masih. Baik, gimana baik? Nah, berarti ideologi feodalisme juga dong. Iya, iya gimana baik udah. Di kampusnya kita masih senioritas, baik. Iya. Tapi lu juga waktu jadi ketua BEM, ya Bang Bayu gitu. Kenapa kita kayak meme Spider-Man saling tuduh? Semuanya ketua. Langsung kacau bos, otak mereka bos. Gimana nih? Lu ngelihat realita itu kayak Bayu ngomong sekarang itu feodal ya partai kita atau memang ini adalah syariatnya gitu. Gue yakin pasti harus ada perbaikan ya. Maksudnya kalau dijadikan kultur juga. Gua nanya ke lu nih. Berapa jarak lu paling dekat sama ketua umum partai lu? Apa nih jarak paling dekat? Jarak lu duduk tuh ada nggak pernah 1 senti gini pernah nggak lu sama ketua umum lu? Gue pernah satu meja sih. Satu meja. Berapa jaraknya satu meja? Oh kayak Putin dan Macron. Jauh kan? Enggak. Meja tapi ada jauh. Satu meja, satu meja. Satu meja 2 meter kali. 2 meter. Jauh kan nggak tuh 2 meter? Bro. Udah berani gitu belum? Foto bareng udah lah. Maksudnya Benar udah benar. Korektum. itu gue nggak pernah sih. Itu gue nggak pernah. Ya Manik pejuang anti tembakau. Respect. Yo, Enggak anti buruh kan? enggak dong. Nah, gimana lu melihat ini lu yakin nih masih bisa berubah nih? Yakin, maksudnya kalau bilang nggak yakin ya ngapain gue masuk gitu kan. Jadi perbaikan itu perlu, perbaikan itu harus ada. Dan kalau misalnya kita ngebiarin, nganggap itu jadi hal yang oh ya udahlah gini aja gitu. Ya nggak akan berubah. Maksud gue adalah coba datang dan bener menawarkan perubahan-perubahan itu. Apa gitu, pelan-pelan. kualifikasi yang lu rasa lu yakin diri lu bisa ajukan? Kayaknya ini saya nggak layak. Ini cerita nih Sarwono. Nih. Ada orang yang pernah melakukan itu. Oke. Nama Sarwono Kusman Maja almarhum. Narasumber Total Politik juga meninggal Kakek-kakek tua nakal di geng lah ya. usia 80 tahun ya, 85 lah. 85 Ini ada cerita aja. Dia dipanggil Pak Harto ke Cendana. Panggil pertama ngomong pekerjaan cuma 3 menit, habis itu ngomong ngalor ngidul kemana-mana sampai membahas sebuah hal yang sangat privat. Kata Sarwono itu membahas soal hubungan seks segala macam Pak Harto sama dia. Dia bisa bilang gini, mohon maaf Pak Harto, kayaknya ini udah terlalu private. Saya nggak bisa lanjutkan ini, sebaiknya kita bicara pekerjaan aja. Dia tinggal Pak Harto, bos. Besok nggak pernah dipanggil lagi ke Cendana. Dari 2 senti. Dari 2 kilo. Makanya tadi gue tanya berapa jarak itu nih. Jadi itu anti pengukur ketika lu salah. Standar itu ya? Dari 1 senti jadi 1 kilo. Oke. Bagaimana lu? Ya, gue punya pengalaman. Jadi dari gue masih SMP, gue dikenal sama orang itu pembangkang ibaratnya kayak gitu. Jadi gue punya senior
Senior ini udah tua, udah punya anak 2 kayaknya. Tapi masih dipanggil kakak, yang namanya Pramuka lah dulu ya. Oh, iya. Kakak gitu. Intinya gue punya senior ini, dia punya pandangan yang menurut gue cukup konservatif lah. Harus tunduk sama seniornya, harus apa segala macem. Dan di satu titik akhirnya gue melakukan dalam tanda kutip ya pembangkangan gitu, ngajak teman-teman gue, enggak ini nggak benar, udah lah bilang aja, nggak, kalau nggak benar ya udah nggak, bilang aja nggak benar gitu. Dan gue berkali-kali melakukan itu sampai akhirnya gue dipanggil sama guru, dipanggil sama dia juga, terus dikasih peringatan lah ABCDFG segala macam. Terus akhirnya apa yang gue lakuin di ya pasca itu, ya gue tetap ngelakuin aja yang menurut gue benar, karena toh yang dapat, maksudnya yang ngedukung gue juga adalah teman-teman gue sendiri, orang yang gue pimpin langsung gitu. Sementara mereka, katakanlah yang senior, nggak pernah tahu kondisi dan realitanya yang gue alamin gitu. Makanya menurut gue pengalaman itu, ya itu dari SMP lah, SMP, SMA sampai dengan gue sekarang, bisa jadi titik yang gue pahami, nggak akan pernah berubah dari gue. Waktu gitu. itu resiko terberat lu apa kalau? Nah, ya ini sekarang ngomongin risikonya kan. Risiko terberatnya adalah ya di peringatan sekolah, gue bisa dikeluarin. Lu ini PAW, Bos. Ya, tapi justru bukannya gue jadi naif ya di sini, tapi maksud gue orang-orang yang berpikir benar, orang-orang yang berpikir bahwa ada yang memang salah, ada yang baik gitu. Ya harus bukan naif, balik lagi ya. Maksud gue punya optimisme bahwa nggak cuma gue yang mikir kayak gini gitu. Bisa jadi ada orang lain juga. Jadi nggak perlu takut lah kalau misalnya ternyata lingkungannya juga baik gitu sih. Hakim. Gimana? Ini Gue ngeliat gini, Bang. menghakimi. Lagi kita kata-katain sedikit. Obrolan gini kan kita jadi tahu ya realitas politiknya gimana. betul, nah gue juga baru masuk nih jadi memahami. Sebagai calon sarjana ilmu politik nih, Pak. Politik itu kan cair katanya kan. Jadi kalau apa ya, gue ngelihatnya tadi ya fenomena realitas ini, karena kadang ya di politik itu kita jarang sekali kerja profesional mungkin ya. Kalau gue ngelihatnya ya, gitu. Jadi banyak yang pada akhirnya kerja dekat dengan ketum, dekat dengan orang-orang partai, akhirnya jadi kerja kultural gitu kan. Informal ya. Informal gitu. Sedangkan kalau kita bicara tentang bisnis, bicara tentang corporate, itu kan kerja profesional gitu. Kata siapa? Paling nggak kelihatannya ya. Terlihat lah ya. Terlihatnya begitu. Ini udah jadi businessman tuh. Tapi tadi misalnya bicara tentang ideologi, gue rasa gue sepakat sih sama Bang Banik tentang keberpihakan gitu. Tapi tadi kalau bicara tentang apa orientasi bentuk negara gitu ya Bang, kalau gue sih melihatnya sekarang, nggak tahu ya, mungkin abang udah lebih tahu atau gimana. Menurut gue welfare state bisa jadi satu apa ya jalan keluar lah gitu, negara kesejahteraan gitu. Karena bagi gue dibanding menjadi negara industri, harusnya negara itu orientasinya pada kesejahteraan masyarakat. Dan udah gitu. Terbukti ya di Skandinavia. Iya betul, di Skandinavia tingkat kebahagiaannya tinggi, pendidikannya juga baik gitu. Gimana? Ya menurut gua gitu ya, menurut Gak kuat gua bayar pajak 60%, Bos. kalau sebenarnya kan gini, Semangat, Bang. guys. Tentang bayar pajak itu kan kita gimana masyarakat itu yakin bahwa pajaknya dikelola dengan baik gitu. Semangat. Itu berarti pejabatnya juga harus nggak korupsi. Betul, berarti. itu dia ya kan. Jadi bisa jadi alternatif lah gitu. Dan itu kesejahteraan kan nggak itu. harus sama ya. Tiap orang Iya. harus punya arah masing-masing, imajinasi masing-masing. Betul. Nah, terkadang menurut gua ini yang penting harus dijawab. Lu dimanapun deh, nggak harus di politik. Dimanapun profesi lu, kalau ditanya orang, lu pengen Indonesia kayak apa sih? Lu udah punya jawaban belum? Kan nggak semua orang punya jawaban ready sama jawaban itu loh, Bay. Lu nggak setuju jawaban Valdo ya oke-oke aja. Iya nggak Iya, oke-oke betul, aja. betul, Tapi at least udah punya arah. In case Bay lu yang jadi presiden di antara kita semua nih misalkan, ya at least kita tahu. amin. Oh arahnya welfare ke Bayu. Tapi at least bro, ini lu tahu nggak 5 tahun yang lalu Pilpres itu masih ngomongin PKI, ngomongin anti-Islam kan, cebong kampret, agak mantap di perdebatan kita. Naik berarti levelnya udah naik. level. Enggak, Pak. Bedanya, Pak. Artinya memang ada gunanya orang-orang kayak Valdo, Manik ini masuk politik gitu kan. Ya kan, paling nggak naik kasta gitu dikit. Gue masih inget tuh obrolan yang lalu PKI kata. Waduh. Jangankan presidennya, gue aja BEM UI disebut PKI. Sempat gue disebut PKI. Iya kan anti-Islam kan gitu terus tuh perdebatan kita tuh. Betul. Nah, ini menurut lu apa namanya peningkatan kualitas percakapan kita? Ya,
apa challenge-nya sekarang ketika orang-orang ini masuk politik? Menurut gua ya sebenarnya malah tadi ya jadi baik gitu kan. Kita jadi bisa bahas ide-ide di mana kan kalau yang kemarin ya banyak Bang Mani kan berani sekali kan langsung debat sama teman-teman aktivis sama teman-teman mahasiswa gitu kan. Tapi kan pada akhirnya yang menjadi pertanyaan apa cara selain masuk sistem untuk misalnya memperbaiki kesejahteraan gitu kan, memperbaiki pendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sih yang gua rasa belum terjawab gitu ya selain misalnya masuk politik gitu kan. Dan ya memang bagi gua nggak ada salahnya gitu ya aktivis mahasiswa itu masuk politik gitu, karena ya memang saat kita menjadi mahasiswa gitu tugasnya ya melakukan kontrol sosial gitu kan, keberpihakannya jelas gitu kan. Saat kita jadi mahasiswa kita berpihak pada misalnya rakyat miskin kota, rakyat-rakyat yang tertindas gitu kan. Nah, saat misalnya masuk politik dan kita sudah tidak lagi mahasiswa, keberpihakan itu kan yang harus dijaga tadi gitu. Nah, dan Bang Mani kan tadi bahkan berani berkomitmen gitu ya tentang keberpihakan. Itu sih menurut gue Bang, hari ini kita udah gitu. Tentang keberpihakan, bicara tentang ide, itu satu kemajuan dalam politik kita. Bagi lo, mana yang lebih ideal? Ya, seorang mantan aktivis itu berpartai dari sedari dini atau nunggu mapan dulu, atau ya kayak Mas Anies Baswedan sekarang nggak perlu berpartai gitu. Mana yang lebih ideal menurut lo? Menurut gua kayak ideal itu juga tergantung orangnya. Ya, makanya menurut lu, menurut antum. Udah nggak pakai itu ya di BEM UI ya. Zaman berubah, Beda. Bos. Dulu zaman gua antum Masih semua. ya. Anak antum ala hijab dulu dikit. Gue rasa sebenarnya kalau karena gue jurusan ilmu politik juga, bagi gue idealnya masuk dari awal gitu. Masuk partai dari awal. Karena kalau misalnya kita sudah kaya lebih dulu gitu misalnya, pada akhirnya kita masuk politik untuk mempertahankan kekayaan kita. Gitu. Itu kan juga yang dijelaskan dalam teori-teorinya oligarki gitu kan. Gimana oligarki mempertahankan kekayaan mereka tadi gitu. Nah, ini jadi ya memang jadi fenomena ya di politik kita hari ini gitu. Dan bagi gue sih kalau aktivis gitu ya terus masuk politik dan bisa menjaga tadi keberpihakannya, ya akan bawa satu arus yang baik gitu untuk politik kita. Itu sih Bang. Ya, berarti lu percaya jalan partai politik ini sebagai jalan untuk menghasilkan kader kepemimpinan nasional di masa depan berarti ya? Gue rasa begitu sih, karena salah satu fungsi partai politik juga kan kaderisasi politik ya. Dan fungsi kaderisasi itu yang gue lihat sekarang belum maksimal ya, karena kan kemarin juga salah satu kenapa digugat jadi proporsional tertutup supaya kan kaderisasi di partai politiknya kan membaik gitu. Nah, ini kan jadi masalah, dan gue rasa ya kaderisasi ini harus orang-orang yang pernah ambil peran memimpin organisasi-organisasi untuk menerapkan ilmu kaderisasi yang misalnya didapat di organisasi dalam ranah partai begitu. Oke. Nah, ini Dok, Wani, karena lu udah masuk partai politik, pertanyaan gua Waldo dulu deh. Dari semua fungsi partai yang seperti Bayu bilang tadi, ya. Menurut lu udah jalan semua dan atau belum? Kalau yang belum, apa yang belum perlu diakselerasi gitu dalam, kita nggak pernah loh bicara soal semuanya komitmen demokrasi, komitmen soal kebebasan, komitmen soal pemerintahan yang terbuka, tapi nggak ada memasukkan tema partai politik gitu. Jadi fungsi partai politik itu juga kita udah nggak pernah bahas lagi gitu. Menurut lu pengalaman lu berpartai apa fungsinya udah berjalan maksimal atau apa yang perlu ditingkatkan gitu? Ya, kalau menurut gue sih melanjutkan apa yang Bayu omong tadi ya, bahwa memang tipe-tipe politisi ini banyak ya, Pak. Ada yang memang full blood politician, half blood politician, paralel nih, sambil berpolitik sambil ada aktivitas lain. Yang ketiga mungkin seasonal politician. Datangnya ketika election aja nih. Kemenko
Kalau ada pilkada datang gitu. Terus Olah rekom. olah rekom, terus ketika pileg datang gitu. Seasonal gitu. Nah, Kayaknya lu pengalaman banget. enggak maksud gue dari ini kan yang gue omong dari tadi nggak ada teori nih, Iya. empirik semua nih Iya, empirik. gitu, Betul, empirik betul, dari betul. dan menurut gue ngukur usia orang di politik tuh ya Pak Ari, menurut gue dari pertama dia masuk, Manik nih masih bayi nih, baru beberapa bulan, Lu udah TK gue lah. 7 tahun, Ya udah SD ya. ya, jadi banyak orang ngukur orang harus masuk politik usia berapa, jangan diukur dari dia punya usia Bay, kalau 40 tahun dia masuk bukan berarti dia 0 di 40 itu gitu loh maksud gue. Cara gue ngukurnya gitu karena susah kita akan terjebak sama tua muda ini jadinya sama kemapanan dan itu kayak ayam sama telur. Mana yang harus duluan? Iya gitu. Ini sama kayak pengen nikahin orang bos. Lu nikah atau gue nikah waktu itu ya. Gue nggak yakin amat juga waktu itu pengen nikah gitu. Tapi gue gas aja gitu. Sama kayak gue masuk parpol. Nah jadi kalau dari Pantesan pindah. Ya, maksud Pak Ari terkait evaluasi parpol, gue jujur ya kalau saya ada kritikan terhadap bangsa yang belum berubah, kan gue tahu nih bos, sakit-sakitnya Republik ini penyebabnya parpol. Tapi suka nggak suka, obat-obatnya juga ada di parpol. Ya, dan kalau kita baca Billy Liddell punya tesis itu Apa di katanya? Delhi itu kan bahwa salah satu kontributor utama dalam state formation kita itu Ada parpol. Parpol. Karena orang di pelosok jadi ngerti apa itu Indonesia gara-gara parpol kampanye Parpol sampai ini. pelosok kan. Iya. Gitu. Jadi melanjutkan itu kalau gue kira banyak banget gitu melahirkan kepemimpinan kritik ya ini termasuk autokritik untuk gue yang di parpol ya kan siap nggak melepas kadar jadi anggota DPR Maksudnya gimana? misal partai-partai ini nih siap nggak ngadepin Korea itu misalnya contoh gitu loh iya kan it's not an easy job untuk politisi muda loh lu akan ketemu orang kayak Bambang Pacul misalnya komandan sanggup nggak lu berdiri gitu loh Iya. kan badan lu juga harus ready untuk ditempa bro. Iya. Maksud gue Debat sama orang kayak Pacul. debat sama orang kayak Adian gitu, Iya. ready nggak lo? Yang gini. Iya. Bro, gitu. Kacamatanya gelap. Nah, ya, kacamata sama dia. gelap gitu kan. Maksud gue itu challenge-nya bro. Maksud gue ketika lu masuk partai dari awal, ini yang gue rasakan empirically gitu, gak mudah pak. Ngadepin Jansen Sitindaun yang suaranya bisa sampai 2 kilo ke ujung situ gitu. Kau apa kau Valdo? Wah, ya kan ditunjuk-tunjuk kiri gitu kan. Penting gas dulu Ya kan. penting gas dulu. Oh kita buset gitu. Maksud gue memang perlu partai politik memikirkan kalau ini yang mau main anak-anak muda ya. Kalau lu bilang kaderisasi, boy. Mentality game itu jadi matters. Bersyukur kita pernah di BEM. Mau dikucek-kucek orang kayak apa juga kita udah kenyang, Bos. Iya kan? Itu satu, Bos. Menyiapkan nih orang-orang nih, pemimpin yang Bayu ngomong tadi, masuk DPR, tahu nggak dia di DPR itu gimana? Misal mau ngirim ke wali kota, sanggup nggak kadarnya ngadepin sekda? Kadis PU. Ya kan? Gue dalam data tertentu ya pas sampai sini. Gue kan ada gila-gilanya juga dulu politik Pak Ari. Iya, lu gila banget. pengen maju wali kota usia 30. Gue lihat teman-teman gue yang jadi wali kota. Buset, gue bilang. Ngadepin kadis PU, sekda datang. Sorry nih, nggak dikit-dikit tuh cash keras yang ditaruh di meja. Goyang nggak lutut lu? Kan itu jadi concern gue. Kalau soal melahirkan pemimpinan itu mempersiapkannya jauh lebih penting satu. Yang kedua kontribusi ke masyarakat. Treatmentnya banyak, like a yayasan. Treatmentnya belum programatik, sistematik gitu loh. Ketika lu ngomong soal kaum disable misalnya, ini bukan hanya soal bagi-bagi kursi roda, ya kan banyak treatmentnya kayak gitu, bagi kursi roda, bagi operasi katarak gitu. Itu kayak yayasan Pak treatmentnya. Menurut gue tanpa partai pun bisa melakukan itu sebenarnya. Tapi kan kalau partai kan nanti ada perdanya, RUU-nya, polisinya, kementeriannya, even kayak gitu sejauh itu. Yang ketiga, menurut gue ini karena ini autokritik ya, termasuk mengkritik diri gue sendiri, adalah soal ya ideologi tadi. Bagaimana lo punya orang-orang yang bisa berpikir, bisa bekerja, dan bisa menang pemilu. Iya, itu susah. Semuanya Banyak yang iya. menang Banyak yang bisa berpikir, banyak yang bisa berpikir. Kalah. Banyak yang nggak bisa mikir. Menang. Karena at the end, the battle is di 4 jam itu, Pak. Betul. Kita kampanye 5 tahun, Bro Bayu. Dagangnya cuma 4 jam. Jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
Ya, lu bayangin bikin startup masih enak lah, Harbolnas tuh kayak beberapa hari gitu loh ya. Ini serumit itu politik kita. Nah bro, Bayu tadi bilang kalau bisa kulturnya profesional misalnya kan. Ya gimana Bay? Yang pasti kalau profesional kan ada certainty. Ya kan? Nah, yang pasti di politik adalah ketidakpastian. Goks gak ini barang? Jadi guys, ini rumit banget. Lu cerita dulu dong. Apa? Lu udah nunggu depan pintu 12 jam tapi cuma ngobrol 2 menit. Iya, itu sering banget. Gitu kan? Nunggu 12 jam. Nanti sama ajudan saya. Iya. Gue bilang, apa nih gitu kan? Minum teh manis, Minum udah teh sampai manis. diabetes kan. Udah sampai diabetes. Gua tuh pipis itu waktu kampanye tuh bro, udah bau kopi bro. Ya kan? Gua bisa 5 gelas sehari. Itu realitanya. Tapi nggak perlu disesali. Gue yakin ini proses yang akan dialami. Kayak gitu sih bos. Iya. Lu gimana Nick lihat? Lu masih optimis atau seberkarat Valdo? Belum lagi dikata-katain sama publik. Penjilat kutu loncat. Habis dikata-katain makan lu pula yang bayar. Minta ongkos pula pulang. Aduh. Hebat emang. Ya nggak apa-apa, gue jadi tahu kan nanti prosesnya akan seperti apa gitu, jadi bisa dimitigasi. Tapi emang penting ya, perlu di-highlight itu prosesnya sebenarnya. Dan kalau seandainya perlu dikritik, salah satu hal yang menurut gue juga penting untuk partai politik adalah edukasi politiknya. Oh iya. Karena selama ini kita nggak pernah lihat partai itu turun, tadi yang Bang Valdo bilang, bentuk-bentuk turunnya itu cuman program-program yang hit and run. Sekali beres gitu. Kita seolah-olah emang sengaja membiarkan masyarakat itu nggak sadar sama politik, gitu kan? Mereka sadar lebih repot. Betul, itu dia. Mereka sadar susah menang. Artinya kan mereka takut bahwa kemenangan ini akan dipegang sama orang-orang tertentu gitu ya. Emang udah piawai lah di isu-isunya gitu. Jadi piawai elektoral. Iya. Maksud gue adalah penting untuk bikin masyarakat itu juga cerdas secara politik. Karena kalau kita membiarkan seperti ini terus, artinya kita membiarkan kemiskinan struktural, kita membiarkan orang-orang tidak sahar kesehatan secara struktural juga gitu. Sementara kalau edukasi politik nih ya, contohnya parpol isi Instagramnya apa sih selain ngenalin calegnya siapa gitu. Isu apa yang mereka bicarain, terus kasih tahu perdanya, kasih tahu undang-undangnya apa yang mereka sampaikan gitu. Dan kalaupun ternyata ada perbedaan pendapat, menurut gue itu layak untuk ada di dalam akun-akun partai gitu. Ada di dalam edukasi-edukasi yang dimiliki sama partai. Karena kalau selama ini kita ngelihatnya cuma ada di misalnya interupsi setiap kali udah paripurna gitu kan. Itu kan seolah-olah kita ngelihat loh kok cuma gini doang gitu. Bisa jadi ada proses di belakangnya kan yang kita nggak pernah tahu. Syuro dalam syuro. Betul. Nah, itu harus dikeluarkan. Itu kita harus tahu apa sikap partai politik itu lebih jelas. Selama ini kalau misalnya cuma diwadahi sama DPR RI gitu ya lewat websitenya, kan nggak kelihatan juga semuanya. Nah, jadi penting buat edukasi politik karena tadi udah disampaikan sama Bang Valdo. Dan tambahan yang kedua adalah ini perlu juga diperhatiin sama partai politik yang nyari sebanyak-banyaknya orang muda. Kayaknya gue juga atau orang-orang muda lainnya juga harus dikasih tahu realita politik tuh kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai kita nyari sebanyak-banyaknya orang muda, kasih mereka harapan, tapi juga kita nggak ngasih tahu ini realitanya, ini kira-kira battlegroundnya, ini kira-kira kondisinya gitu, kondisi lapangannya itu perlu dikasih tahu sedari awal sehingga bukan orang mudanya itu akhirnya jadi takut, tapi mereka jadi paham. Karena biasanya gue nggak tahu ya, ini yang gue dapat ceritanya dari orang-orang sebelumnya yang suka nyalek, yang pernah nyalek, mereka tuh nggak tahu kondisinya kayak gimana, ditawarin, dikasih harapan segala macem, pas udah ketemu lapangan kalah gitu. Nah tujuan kita kan menang, bukan cuma dijadiin untuk elektoral partainya aja gitu. Tujuan kita menang. Jadi harapannya tadi yang Bang Valdo bilang, ini anak-orang muda ada yang udah punya kapasitas, punya pengalaman, tinggal gimana caranya mereka dibantu dimenangin juga sih. Itu. Ya itu yang ini ya, yang yang Valdo bilang tadi, banyak yang bisa mikir tapi kalah. Betul, Mikir betul. bisa, kerja bisa, tarung nggak tumbang. Iya. Ada lagi yang nggak bisa mikir, nggak bisa kerja tapi menang. Biasanya menangnya karena apa tuh bang? Menurut gua sih, Siraman rohani. tapi gini juga, Bay, belum tentu karena uang juga, Bay. Iya, betul. Maksud gue punya, ya gue bisa bilang lah kakak Ansi siapa. Banyak kok abang-abang gue yang inspiring juga di DPR itu yang low cost campaign juga gitu. Ya karena nggak bisa kita sama rata, Bay. Tiap dapil beda karakternya.
kadang-kadang lu pick dapil yang cocok, lu bisa menang. Ya, jadi kalau udah ngomong elektoral tuh kadang-kadang nih, mohon maaf ya Pak Ari, gue kadang-kadang sering ngomong nih, politisi itu mendadak alpa gitu loh ketika ketemu elektoral gitu. Karena waktu pendek, sumber daya terbatas. Semua cara dipakai, bro. Gitu kan, pertarungan ramai. Ya kan? Pemilih begitu tuh karakternya yang disurvei-survei. Jadi menurut gua pada akhirnya gua ngambil simpulan aja, seseorang itu bisa menang atau kalah. Itu emang takdir aja. Itu cara menenangkan hati. Iya sih. At least ya. Iya. At least itu yang bikin Garis gua tangan. bertahan sampai hari ini, Oke, bro. oke, oke. Maksud gue, kalau gua nggak percaya itu, bro, mungkin gua udah quit lah. Iya kan? RSJ lo ya. Iya, ya gua nggak tahu Pemerintah ya. agak banyak invest jelang pemilu gue lihat. Iya. Di- Banyak faktor, boy. Banyak faktor, boy. Jadi overthinking Jaksel ini nggak relevan di dunia politik sebenarnya. Coba aja bawa. Iya. Bawa tuh ke gang-gang itu tuh. Enggak lunya maksudnya mental apa namanya bukan mental health tapi work life balance. Alah, Pak Ali. Kita ini kan udah dididik menderita dan didadak, Bos. Ya, sebagai aspirasi gue tetap menghargai ya. Iya. Tapi Sebagai sebagai fakta. keyakinan dan fakta, bro, tunggu dulu. Nanti dulu war Nanti balance. dulu kita war aja nih. War isinya. aja dulu, Iya. baru live lu bisa balance. Iya. Tapi banyak banget. Banyak banget. Multifaktorial berarti, Bang. Iya. Apa? Ya multifaktorial. Multifaktor dan apa Dan ya? semua ahli politik di Nggak ada yang bisa. seluruh dunia sampai hari ini tuh belum sepakat apa faktor yang menentukan orang memilih itu belum ada ilmunya, ada Bay. ilmunya. Jadi nggak ada rumus pasti. Nggak ya, ada nih. ilmunya sampai hari ini tuh belum ada. Jadi teori-teori aproksimasi aja gitu, menyesuaikan dengan masyarakat. Kali ini tuh yang teori lebih aneh itu gen X, gen Y, gen Z, atau lebih aneh lagi tuh. Iya, segmen ideologi apalah gitu tuh. Segmen generasi. Iya. Sosiologis. Bullshit semuanya menurut gua. Belum Oke. ada. Belum ada titik temu antara Lu ahli sebagai dunia. orang yang ada belajar potensi. ilmu politik nih, Pak ya. Ada nggak ilmunya menurut lu? Ada nggak ilmunya? Jadi ya kan makanya jadi bertanya-tanya kita juga kan. Bisa nih jadi bahan tesis S2 lu misalnya kan. Ini lu lihat senior-senior lu masuk politik nih, kira-kira lu ada dorongan juga nggak untuk suatu saat mengikuti jejak mereka, Bay? Ini sebagai penutup nih. Ada sejak Dia pasti bikin jawaban aman dia. Atau jadi potongnya Manik, belajar dari Manik. Biar nggak kena serang. Karena kebetulan jurusan gue ilmu politik, Bang. Nah, lu yang paling tanggung jawab, Bay, harusnya. Ya, jadi ya memang secara keilmuan gitu kan ya, secara keilmuan sehari-hari di kelas belajar tentang politik gitu kan. Yang pasti inginlah namanya kita kuliah ingin mempraktekkan ilmu yang kita dapat gitu kan. Nah, kalau apa ya tadi misalnya tentang edukasi politik ya. Itu emang jadi satu hal yang paling mendasar sih ya, Bang ya. Maksudnya apalagi kita bicara tentang ilmu politik di kelas aja itu tuh masih sulit sekali gitu kan Itu untuk ditangkap. anak-anak yang kuliah politik loh ya. Iya betul. Gimana misalnya kita bicara politik di tataran masyarakat, itu kan artinya politik ini harus dikemas dengan pembahasan yang mudah gitu. Saat misalnya sudah sampai di masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya tadi Bang Faldo bilang tentang raising awareness gitu ya, mungkin kita juga sudah harus beranjak ke tahap selanjutnya dari awareness yaitu interest gitu kan, Bang. Sampai misalnya ke tahap action gitu, gimana mereka bergerak untuk memilih gitu, sesimpel memilih di saat pemilihan gitu. Itu sih yang menurut gue penting ya, buat kita perlu apa ya, karena menurut gue anak muda itu tuh lahiriahnya itu suka berkumpul dan suka berisik gitu kan. Nah jadi karena kita suka berkumpul dan berisik, ini emang harus ada wadahnya gitu. Nah wadahnya ini juga yang harus kita lihat apakah wadahnya sudah baik dan benar atau belum gitu. Makanya kan sekarang banyak ya, mungkin Bang Manik juga kan bikin komunitas-komunitas anak muda yang memang karena anak muda ini suka berkumpul gitu. Nah perkumpulan-perkumpulan ini kan pada akhirnya menurut gue jadi seharusnya bisa menjadi satu sasaran gitu. Karena kalau kita bicara tentang tadi edukasi politik kan gak hanya ke personal gitu kan, tapi lewat perkumpulan-perkumpulan yang ada gitu. Nah kita yang pernah ngejabat sebagai ketua BEM UI mungkin punya pengalaman yang lebih gitu kan untuk memimpin satu organisasi, gimana cara mempengaruhi orang lain, gimana cara beranjak dari awareness ke interest sampai ke action gitu. Itu sih yang menurut gue penting ya, gimana kita bisa membuat anak muda tertarik
ke politik gitu. Oke. Ini dari apa? Dari Dari awareness ke interest. Iya. Itu challenge utamanya. Oke, makasih Bayu, Manik, Valdo udah menyempatkan diri di Total Politik hari ini. Oke, kita sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Nggak ada closing aneh-aneh. Bye. Nggak ada.